Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini materinya bilangan berpangkat ya. Mungkin kalian ketika SMP udah belajar bilangan berpangkat. Nah, nanti kita lanjut di SMK untuk pemahaman bilangan berpangkat yang selanjutnya. Selamat menyimak, perhatikan ya. Mengenai bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu misalkan dinotasikan A pangkat N. A pangkat N itu artinya A kali A kali A seterusnya sebanyak N. Nah, misal 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, kenapa 3 kali 3? Karena di sini 3 pangkat 2 berarti 3-nya itu ada 2. 3 pangkat 2 itu bukan 6 ya. Nah, misalkan gini, 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Artinya 2 kali 2 itu 4, 4 kali 2 itu 8. 2 pangkat 3 bukan 6. Kenapa? Karena di sini bilangan pangkat itu bilangan yang berulang-ulang dikalikannya. Seperti itu. Misalkan contoh yang lain. Bukan. Misalkan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5. Hasilnya 25. Seperti itu ya. Nah, misal di sini ada sifat-sifat akar. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N itu A pangkat M ditambah N. Jadi kalau misalkan di sininya dikali, berarti pangkatnya dijumlahkan. Contoh soal, misal 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 itu hasilnya, karena ini bilangannya sama, maka 2 pangkat 3 tambah 4. Hasilnya 2 pangkat 7. Seperti itu. Bu, gimana kalau misalkan bilangan ininya nggak sama? Berarti kita harus diselesaikan secara sendiri-sendiri gitu. Terus sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangkan, M dikurangi N gitu. Misal A pangkat 5 dibagi A pangkat 3 berarti A pangkat 2, atau 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 3. 2 pangkat 2. Seperti itu. Yang ketiga, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi, kalau misalkan di sini pangkatnya negatif, kalau di sini pangkatnya negatif, berarti diubah menjadi seperti ini. Misal A pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per A pangkat 2. Atau misalkan, terus misalkan 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Jadi pangkat yang ini diubah menjadi pecahan, nanti si pangkatnya menjadi positif. Contoh yang kedua, misalkan 2 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per 2 pangkat 4. Seperti itu. Misalkan sekarang contoh yang keempat. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 3 pangkat negatif 2. Artinya kalau misalkan ini negatif, ubah menjadi sifat yang ini. Nah, sifat yang ini. Jadi hasilnya 1 per 3 pangkat 2.
2. Seperti itu. Ini sekarang sifat yang keempat. Misalkan A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Contohnya misalkan 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, si pangkat yang ini dikalikan. Pangkat yang ini 2 dikalikan ke sini. Jadi 4 pangkat 2 kali 3 hasilnya 4 pangkat 6. Nah, sekarang contoh yang kedua misalkan 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. 2 pangkat 3 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 6. Seperti itu. Itu untuk sifat yang keempat. Sekarang sifat yang kelima. Sifat yang kelima itu misalkan A kali B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N dikurang B pangkat N. Contohnya misalkan 2 kali 5 dipangkatkan misalkan 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Seperti itu. Nanti gimana penyelesaiannya? 2 pangkat 3 itu berapa? Berarti 2 kali 2 kali 2 dikalikan 5 kali 5 kali 5. Nah, seperti itu. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 5 kali 5 25. 25 kali 5 adalah 75. Tinggal dikalikan. 8 dikali 75 itu hasilnya berapa yo? 4 5 6 tambah 4 6 10. Nah, ini hasilnya seperti itu. Terus sekarang ada sifat. Misalkan sifat yang ke-6 ya. A per B dipangkatkan N. Nah, kalau A per B dipangkatkan N itu sama artinya dengan A pangkat N per B pangkat N. Contoh misalkan 3 pangkat 2 dibagi 3 per 4 dipangkatkan 2 sama dengan 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 9 per 4 pangkat 2 itu 16. Seperti ini. Sekarang ada nomor 7 A pangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A tidak sama dengan 0. Contoh 3 pangkat 0 pasti hasilnya 1. 4 pangkat 0 hasilnya 1. 125 pangkat 0 hasilnya 1. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang misalkan sifat yang ke-8. Nah, ini sifat yang emang rada sulit ya. Misalkan ada soalnya itu A pangkat 1 per N sama dengan, nah lihat, akar dari A di sininya N. Seperti itu. Nah, sekarang misalkan A pangkat M per N sama dengan akar dari A pangkat M dipangkatkan di akarnya ini adalah N. Misalkan di sini berapa ya? 2 pangkat 3 per 4 sama dengan di sini akar dari 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Seperti itu. Atau misalkan 5 pangkat 2 per 3 sama dengan akar 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Seperti itu.
Ya, mudah-mudahan kalian bisa ya. Ini nanti ada contoh soalnya. Nah, contoh soal di sini misalkan nanti apa ya? Ubahlah ke dalam bentuk akar. Nah, di sini ubahlah berarti kalian hanya mengubah saja, bukan kalau misalkan di sini ubahlah berarti kalian hanya mengubah aja, bukan untuk menghasilkan. Misalkan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5, artinya berarti 3 pangkat 2 ditambah 7 sama 2 ditambah 5, hasilnya 2 pangkat 7. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, contoh soal. Misalkan 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2, berarti 5 pangkat 4 dikurangi 2, 5 pangkat 2. Udah, hanya sampai sini. Tapi kalau nanti di soalnya adalah apa ya? Sederhanakan bentuk akar tersebut. Nah, kalau misalkan di sininya sederhanakan berarti kalian harus hasilnya berapa? Misalkan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, misalkan 3 pangkat 2 ditambah 3, hasilnya 3 pangkat 5. Berapa 3 pangkat 5? Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 itu 9. 9 kali 3 27. 27 kali 3 81. 81 kali 3 itu 243. Berarti hasilnya itu 243. Nah, untuk itu yang disederhanakan. Sekarang di sini ada A pangkat 2 dikali B pangkat 2 dipangkatkan negatif 1 dibagi akar A dikali B B pangkat 3 sama dengan, nah ini kan A pangkat 2, kita tulis lagi di sini A pangkat 2 dikali, kita ubah dulu bentuk ini, berarti B pangkat 2 dikali negatif 1 itu hasilnya B pangkat negatif 2 dibagi, nah tadi akar A ini berarti tadi itu sifat yang ke-8, ini sifat yang ke-8, berarti akar A itu adalah A pangkat berapa tadi? 1/2. Dari mana 1/2? Karena ini adalah pangkat 1 dan di sini adalah pangkat 2. Akar itu sama dengan pangkat 2 dikali B pangkat 3. Sama dengan di sini ya. Nah, ini sama kan? Ini A, ini A. Maka A pangkat 2 dikurangi 1/2 dikali B pangkat negatif 2 dikurangi 3. Nah, sekarang A pangkat 2 dikurang negatif 2 dikurang 1/2 itu hasilnya berapa? Yo, ingat 2 dikurang 1/2 itu bukan 1 ya. Nah, untuk menghitungnya 2 dikurang 1/2 itu sama dengan, di sini kan 2 itu kita anggap 2/1. Untuk pengurangan dan penjumlahan kita samakan dulu penyebutnya, ini 1, ini 2. Kira-kira berapa yang bisa membagi 1 dan yang bisa membagi 2?
Nggak mungkin kan? 1 dibagi 1 bisa. 1 dibagi 2 itu nggak bisa. Berarti di sini tinggal gampang. 1 dikali 2 itu adalah 2. Berarti di sini penyebutnya 2. 2 dibagi 1 sama dengan 2. 2 kali 2, 4. 2 dibagi 2 itu 1. 1 kali 1 negatif 1. Sama dengan 3/2. Atau cara cepatnya, nah cara cepatnya ya, 2 dikurangi 1/2 sama dengan 2 dikali 2 berapa? Nah ini dikalikan, berarti 4. 4 dikurangi 1, hasilnya 3, berarti 3/2. Seperti itu. Misalkan contoh lainnya di sini. Contoh lainnya misalkan 3 dikurang 1/2. Hasilnya berapa? 3 dikali 2, 6. 6 dikurangi 1 hasilnya 5, berarti 5/2. Seperti itu ya. Nah, berarti balik lagi ke sini. Berarti ini A pangkat 2 dikurangi negatif dikurangi 1/2 itu A pangkat 3 pangkat 2 dikalikan B pangkat negatif 2 negatif 3. Hutangnya 2, hutangnya 3. Berarti dia itu menghutang 2 kali kan? Hutang 2.000 ditambah lagi hutang 3.000. Hasilnya hutangnya negatif 5. Maka sama dengan, karena di sininya bilangannya negatif, kita ubah bilangan ini menjadi A pangkat 3/2 dikali 1 per B pangkat 5. Gitu ya. Maka hasilnya berapa yo? Ini perkecil lagi dari sini. Berarti 3 akar 2 akar A pangkat 3 per B pangkat 5. Seperti itu. Nah, misalkan sekarang contoh yang seperti ini. 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 dikali 4 pangkat 3 per 3 pangkat 1 dikali 2 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Sama dengan, nah ini kan 3, ini 3, berarti kan bilangannya sama. Berarti 2 dikurangi 1 itu 3 pangkat 2 dikurangi 1 itu hasilnya 3 pangkat 1 dikali ini kan 2 sama ya, berarti 2 pangkat 5 dikurangi 3. Ingat, kalau pembagian seperti ini berarti pangkatnya dikurangkan. Dikurangi 4 pangkat 3 dikurangi 2. 2 pangkat negatif 1 itu hasilnya 3 pangkat 1, atau kita boleh aja ditulis di sini 3 kali 2 pangkat 2 dikali 4. Nah, seperti itu, tanpa ada pangkat satunya. Sekarang contoh yang kedua. A pangkat negatif 3 dikali B pangkat 2 dikali C pangkat negatif 5 per A pangkat negatif 2 dikali B pangkat 1 kali C pangkat 6. Sama dengan, ini kan A sama ya, ada temannya. Nah, di sini negatif 3 dikurangi negatif 2 dikali B di 2 pangkat 2 dikurangi 1 C pangkat min 5 dikurangi 6. Nah, di sini kan negatif 2 dikurang negatif 2. Di sini kan negatif mimin. Mimin itu hasilnya menjadi positif. Ya. Jadi A pangkat negatif 3 ditambah 2 hasilnya A pangkat negatif 1. Terus di sini B pangkat 1. Kenapa? Karena di sini adalah 2 dikurangi 1. Hasilnya adalah 1. C
pangkat negatif 5 dikurangi negatif 6. Hasilnya adalah C pangkat negatif 11. Gitu. Negatif 3 tambah 2 itu hasilnya negatif 1. B pangkat 1, C pangkat negatif 11. Karena di sini pangkatnya negatif, berarti kita harus ubah. Pangkatnya negatif, kita simpan menjadi yang di bawah. Jadi karena di sini positif, kita simpan di atas, di sini negatif, berarti simpan di bawah. B pangkat 1 per A pangkat 1 kali C pangkat 11. Kalau misalkan ini bentuknya udah menjadi pecahan seperti ini, pangkatnya tidak boleh negatif lagi, seperti itu. Nah, nanti kalian coba kerjakan